Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Rekan-rekan guru, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional yang ke-78, saya mencoba untuk mengkaji tema tentang pendidikan baru sebatas angka. Maksudnya adalah bahwa proses pendidikan yang kita lakukan selama ini dari beberapa dekade, beberapa tahun ke belakang ini, kita baru berkutat pada angka-angka, dan angka itu merupakan simbol dari pengembangan wilayah atau ranah kognitif. Artinya bahwa pendidikan itu yang kita lakukan pada hari ini itu berkutat, berfokus atau titik beratnya kepada pengembangan ranah kognitif, ranah pengetahuan atau ranah kecerdasan intelektual. Kenapa hal ini kita lakukan selama ini? Karena bahwa kemampuan kognitif atau pengetahuan menjadi standar prestasi siswa, standar kenaikan kelas, standar kelulusan siswa, termasuk standar penerimaan mahasiswa di PTN atau PTS, juga termasuk standar dalam penerimaan pegawai, baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga swasta. Sementara aspek lainnya yang dua ranah berikutnya, yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor atau ranah akhlak, wilayah akhlak atau wilayah ranah spiritual atau amalia, itu kadang-kadang terabaikan. Ya, kita dalam pembelajaran kita fokus terus mentransfer ilmu, mengajar siswa, melatih siswa agar siswa punya kemampuan, keterampilan dalam menjawab soal, maka terus didrill bagaimana siswa menjawab soal dengan cepat dan tepat, cepat dan benar. Kita latih terus berbagai soal-soal yang sedang, yang mudah, yang sampai sedang, soal yang rumit sekali. Kita berikan kepada siswa, kita berikan cara menyelesaikannya agar siswa itu terampil dalam menjawab soal-soal. Dan kemampuan siswa dalam menjawab soal itu adalah menggambarkan kemampuan kognitif, dan standarnya adalah dilihat dengan angka-angka. Jadi kalau angka kurang dari 70 itu masih dianggap kemampuan pengetahuannya masih kurang.
Nah, 70 ke 80 itu sudah dianggap cukup. 80 sampai 90 itu nilai kognitifnya itu dianggap baik. Nah, 91 sampai ke 100 itu dianggap punya kemampuan yang sangat baik. Itulah sementara yang kita lakukan pada hari ini. Jadi pada realitasnya, pada prinsipnya yang kita lakukan hari ini, sekolah, dewan guru, itu baru berkutat, berfokus titik berat kepada aspek pengetahuan. Karena pengetahuan kan standar dalam berbagai aspek prestasi, kenaikan, kelulusan, penerimaan PTN, penerimaan pegawai, itu adalah melihat angka-angka, dan itu simbol dari pemahaman pengetahuannya. Nah, sementara aspek yang lain yang sangat penting, mungkin lebih penting daripada aspek itu, aspek sikap, aspek akhlak, dan aspek amalia, aspek ibadah, aspek spiritual, itu kadang-kadang kurang terperhatikan, kurang diperhatikan oleh kita semua. Maka apa yang terjadi pada hari ini dampaknya sangat besar, sangat besar, dan sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi orang yang punya kepintaran, punya kepandaian, punya kecerdasan secara intelektual, tetapi lemah dalam akhlak, lemah dalam ibadah. Akibatnya apa terjadi pada hari ini? Terjadi demoralisasi di kalangan para siswa, tawuran antar sekolah, kriminalitas di kalangan para siswa. Ada siswa membacok gurunya, terus pergaulan bebas di kalangan para siswa, dari mulai jenjang SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi lebih dahsyat lagi. Entah berapa juta kasus. Dan efek dari pergaulan bebas itu ada kehamilan di luar nikah. Nah, sementara mereka belum siap, ada rasa malu mengandung bayi dalam rahimnya, sementara dia belum siap untuk menikah karena masih dalam masa-masa pendidikan, akhirnya lakukan tindakan aborsi. Kalau aborsinya sukses, siswa itu selamat secara lahiriah. Tapi kalau gagal, maka dia menjadi korban. Ini sebuah fakta yang dapat kita lihat. Nah, kalau kita nyari akar masalahnya, boleh jadi, ya, sangat boleh jadi ada kesalahan dalam pendidikan kita. Apa diantaranya? Tadi kita terlalu berfokus kepada aspek kognitif, kepada pengetahuan, sementara aspek akhlak dan aspek spiritual atau aspek ibadah tidak terperhatikan atau kita kesampingkan. Terlebih lagi dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi, dosen tidak mau tahu bagaimana akhlak mahasiswanya, bagaimana ibadah
para mahasiswanya. Yang penting siswa itu dapat menjawab soal dengan tepat dan benar. Seandainya nilainya bagus, maka dia lulus dengan sangat baik, cum laude. Tapi dia gagal menjawab soal, maka dia tidak akan bisa lulus gitu. Jadi standarnya itu mungkin hampir 100% itu di perguruan tinggi itu adalah aspek kognitif. Nah, sementara aspek akhlak dan spiritual itu dikesampingkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, ini sebuah masalah yang harus kita cermati. Kalau dibiarkan, seakan-akan kita menunjuk ke sebuah kehancuran sebuah generasi bangsa. Dan kelak mereka tumbuh, berkembang ke depan menjadi pejabat publik akibat kecerdasan terlalu tinggi, tetapi akhlak spiritual sangat rendah, maka itu akan rentan terjadi penyimpangan. Jadi kenapa sekarang korupsi begitu tinggi angkanya, banyak jumlahnya? Ya, kita udah bisa menghitung berapa kasus dan berapa uang yang dikorupsi. Sekarang semakin luar biasa jumlahnya. Bukan miliar sekarang, itu adalah sudah sampai angka triliun. Ini adalah merupakan bentuk kerusakan moral di kalangan para pejabat. Dan mereka adalah produk dari sebuah pendidikan, ya. Mereka akan lulus dari sebuah lembaga pendidikan. Kalau begitu berarti sekarang kita harus mengkaji ulang pihak sekolah, dewan guru, para pendidik, termasuk Kementerian Pendidikan Nasional. Kita coba kaji ulang, menyeimbangkan 3 ranah dalam pendidikan itu. Kita garap 3-tiganya, perkuat aspek kognitifnya, perkuat juga aspek akhlaknya, perkuat juga aspek spiritualnya. Dalam Islam itu dikenal namanya ada insan kamil. Harus kuat imannya, kuat ilmunya, dan kuat amalnya. Itu baru dikatakan manusia yang sempurna, insan kamil, atau manusia yang seimbang antara iman, ilmu, dan akhlak. Insya Allah, kalau 3 ranah itu kita garap bersama-sama dengan titik berat yang sama, salah satu tidak diperkuat atau dilemahkan, tapi kita perkuat 3-tiganya, insya Allah kita akan meraih generasi terbaik. Dan ketika orang bicara generasi emas tahun 2045, kalau seimbang pendidikannya dari 3 ranah tadi, ranah kognitifnya, afektif dan psikomotornya, aspek imannya, aspek ilmunya, dan aspek amalnya, insya Allah itu akan kita raih. Tetapi kalau itu tidak dilakukan saat ini, ya maka itu hanyalah sebuah harapan yang tidak mungkin terwujud. Saudaraku, mari kita perbaiki, kita kaji ulang, kita lakukan pendidikan yang komprehensif, pendidikan yang holistik, yang seimbang, sehingga insya Allah kita bisa mencetak generasi terbaik di negeri kita. Sehingga ke depan negeri kita akan negeri yang maju, negeri yang hebat, dan bisa jadi negeri superpower di dunia ini, insya Allah. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.